Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran biologi, yaitu sistem reproduksi bagian yang keempat. Nah, sistem reproduksi bagian keempat ini menggambarkan bagaimana terjadinya anak kembar, kemudian bagaimana dengan keluarga berencana, ya. Nah, inilah yang kita perhatikan. Nah, kita perhatikan bagaimana anak kembar ini. Ya, anak kembar ini tentu adalah jarang ditemukan, ya, ada faktor genetika, ya, dan ada juga sih secara sengaja. Kalau secara sengaja ini agak sulit, ya. Oke, kita lihat dulu pengertian anak kembar, ya. Nah, ternyata anak kembar ini ada dua macam. Nah, pertama, kembar fraternal, ya, kembar fraternal atau dizigotik. Bagaimana pengertiannya? Adalah zigot yang terbentuk itu berasal dari ovum yang berbeda, tapi lebih dari satu ovum, sehingga terbentuk janin sebesar atau sebanyak dua. Nah, terbentuk dua janin. Lalu kelaminnya, jenis kelaminnya bisa berbeda. Ya, makanya kalau kamu perhatikan orang atau ada saudaramu yang kembar, mereka itu berbeda jenis kelamin, ya. Nah, lantas, ya, itu adalah termasuk ya, kembar fraternal karena beda ovumnya, ya. Nah, jadi dengan demikian, nah, kita sudah memahami ternyata kembar itu tidak selalu sama jenis kelamin. Baik, yang kedua. Nah, yang kedua adalah kembar identik. Nah, kembar identik ini, ya, bagaimana? Nah, itu dikenal dengan istilah monozigotik. Tadi kan dizigotik. Nah, adalah zigot dari satu ovum dan satu sperma. Bisa membelah menjadi dua janin. Kan bisa lebih, ya. Nah, dipastikan kelaminnya sama. Kenapa? Karena dia satu ovum dan satu sperma. Karena kita bayangkan satu ovum itu kan yaitu dengan kromosom X. Kalau sperma kan ada dua macam. Kalau sperma X, sperma Y. Ya, jadi jika bertemu sperma X dan ovum X, maka jadi cewek. Kalau sperma Y bertemu dengan ovum X, berarti cowok. Nah, inilah bakal jadi zigotnya. Jadi itu sudah pasti jenis kelaminnya. Nah, lalu dia membelah, itu tetap sama. Ya. Perhatikan skema. Yang sebelah kiri dizigotic twins atau kembar fraternal. Nah, sini ada dua ovum. Ya, ada dua ovum. Lalu datang sperma yang jumlahnya jutaan. Lalu dibuahi masing-masing. Nah, pada awalnya terbentuk pembelahan sel, ya, membentuk blastor atau ruangan, dan di dalamnya membentuk bakal janin. Ya kan? Nah, kemudian berkembang. Nah, ternyata terbentuk dua janin yang berbeda plasenta. Nah, ini sudah beda plasenta. Oke, lalu ketika tiba waktunya akan dilahirkan. Nah, seperti itu. Ya, nah di sini itulah menyatakan bahwa kembar fraternal ini bisa beda jenis kelamin. Ya, nah siapa si abangan, siapa si adean, ya, tentu siapa yang lebih dulu keluar. Ya, oke, itu yang dizigotik. Lalu monozigotik adalah kembar identik. Nah, perhatikan berasal dari satu ovum. Nah, ini ovum dibuahi dan kemudian dia membelah. Nah, dia membelah. Lalu setelah membelah menjadi dua sel, rupanya dua sel ini bisa membelah. Ya, dua sel ini bisa membelah, masing-masing akan membentuk dua janin. Nah, akhirnya terbentuk dizigotic twins atau kembar fraternal. Nah,
Jadi monozygotic twins ini bisa juga dia menjadi dizygotic twins. Nah, lalu kita perhatikan lagi, ketika dia kategori monozygotic twins, nah ini bisa juga seperti ini. Nah, dia membelah, ya, lantas terbentuk dua. Nah ini ya, terbentuk dua bagian yang berwarna biru ini. Ini beda dengan ini kan. Kalau ini kan masing-masing sel, setiap kumpulan sel. Ini dalam kumpulan sel itu terbentuk bakal dua janin. Nah, lantas terbentuk dua janin, ya, akhirnya terbentuklah dua tali pusat pada masing-masing janin, tapi dia berada pada satu plasenta. Nah, ini plasenta ya, warna hijau ini plasenta. Oke, nah bandingkan dengan ini. Kalau ini kan dua plasenta. Kalau ini satu plasenta, tapi dia mengandung dua janin. Nah, ini juga termasuk kembar identik karena berasal dari satu ovum. Nah, lalu ada kategori seperti ini. Ovum yang telah dibuahi, ya, membelah, lantas membentuk bagian blastopor, ya, atau ruang, dan kemudian terbentuk dua janin. Nah, di sini terjadi perubahan, terbentuk dua janin yang masih berada dalam satu plasenta dan dalam satu ketuban. Nah, ini ya, dalam satu ketuban terdapat dua janin. Terlihat ada dua tali pusat. Oke, dan selanjutnya siap untuk dilahirkan. Dan biasanya kalau seperti ini sulit untuk lahir normal. Kalau ini masih bisa. Ya, kenapa? Karena ini berada dalam satu ketuban, ya, dalam satu cairan amnion. Nah, ini biasanya operasi sesar. Oke, lalu ini juga biasanya ya kalau udah kembar itu pada umumnya biasanya dioperasi, ya. Oke, ya, jadi tergantung si ibu, kondisi si ibu ya. Nah, apakah dia siap untuk melahirkan anak kembar tersebut setelah di USG? Kalau siap, ya, bagus apanya sistem rahimnya itu, reproduksinya, ya sah saja. Ya. Oke, baik. Nah, itulah suatu gambaran bagaimana perbedaan dizygotic twins dengan monozygotic twins. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, kita teruskan. Fertilization in humans is internal. It takes place inside the body of the female. Semen, which contains the sperms, is introduced into the female genital tract during the act of copulation. The deposition of sperms in the vagina is called insemination. Human sperms are motile and rapidly swim towards the ovum, lying in the fallopian tube. The sperms pass the cervix, enter the uterus, and finally reach the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. This is the site where the ovum lies and fertilization takes place. When a sperm meets the ovum is in the secondary oocyte stage. It has not yet completed its second meiotic division. The fusion of sperm and ovum is called fertilization. For fertilization to take place, the sperms must be released in the vagina during the period that the egg is alive, that is, within 24 hours after ovulation. The sperm has to pass through the corona radiata and the zona pellucida to reach the plasma membrane of the ovum. When it reaches the zona pellucida, the acrosome releases its contents of lytic enzymes. These enzymes dissolve the zona pellucida. The sperm plasma membrane then fuses with the egg plasma membrane. This fusion triggers the secondary oocyte to complete its second meiotic division. The second meiotic division is also unequal and leads to the formation of a second polar body and a haploid ovum. The nucleus of the ovum is now called the female pronucleus. The cortical granules present below the egg plasma membrane release
enzymes which harden the zona pellucida and block further entry of sperms. The sperm nucleus now enters the cytoplasm of the ovum. The sperm nucleus is now termed the male pronucleus. The male and female pronuclei come together and fuse. The male and female chromosomes mix. This event is called karyogamy or amphimixis. Fertilization is thus completed. The fertilized ovum is called the zygote. Identical twins are formed when the zygote splits into two. Each split portion then develops into a complete new individual, and both are exactly identical to each other. On the other hand, non-identical or fraternal twins are formed when two separate eggs develop in the mother's body, and they get fertilized by two separate sperms. The zygote is diploid since it contains two sets of chromosomes. Human beings have 46 chromosomes, out of which 44 are autosomes, and the remaining 2 are sex chromosomes. The human male contains 44 autosomes plus 1 X and 1 Y chromosome. So, 50% of the gametes formed by the male will have X and 50% will have Y chromosomes. The human female contains 44 autosomes plus 2 X chromosomes. So, all gametes formed by the female will have X chromosomes. The sex of the baby depends on the sperm that fertilizes the ovum. The ovum contains 1 X chromosome and 22 autosomes. If the sperm that fertilizes the ovum carries an X chromosome, then the zygote will have 2 X chromosomes and the embryo will develop into a female offspring. But if the sperm that fertilizes the ovum carries a Y chromosome, then the zygote will have 1 X and 1 Y chromosome and the embryo will develop into a male offspring. After fertilization, the zygote moves down towards the uterus, all the while undergoing a series of mitotic divisions. This series of cell divisions by which a single fertilized egg cell is transformed into a multicellular blastula is called cleavage. The cells formed by cleavage are called the blastomere. Cleavage transforms the single-celled zygote into the many-celled blastula, then the 16-celled morula, and finally the hollow blastocyst. The blastocyst contains an outer layer of blastomeres called the trophoblast layer and an inner mass of blastomeres attached to the trophoblast. The inner blastomeres together constitute the inner cell mass. The trophoblast layer attaches to the endometrium, and the cells of the inner cell mass continue differentiation and development. The blastocyst burrows into the uterine lining. This occurs about 7 days after fertilization. The embedding of the blastocyst into the wall of the uterus is called implantation. The blastocyst sinks into a pit formed in the endometrium. The endometrium grows around it and the blastocyst gets completely buried in it. After successful implantation, the embryo continues its development. Nah, setelah bayi dilahirkan, maka bayi itu akan mengenal lingkungan, mengenal dunia ini tidak terlepas dari makanan. Apa makanannya? Adalah air susu ibu atau ASI. Nah, sekarang kita ingin tahu apa sih manfaat ASI. Sebenarnya sih kamu sudah tahu apa kegunaan dari ASI. Ya, nah, jadi salah betul seorang ibu tidak memberikan ASI kepada si bayi.
kecuali hal misalnya tidak ada produksi ASI. Banyak ibu-ibu yang tidak menghasilkan ASI. Itu tergantung hormon ibu, hormon reproduksinya. Ya, nah, yang jelas si bayi harus mendapatkan ASI yang paling tidak 6 bulan minimal. Nah, sekarang kita mulai manfaat dari ASI. Nah, ternyata ASI itu gampang dicerna. Inilah makanan yang sangat mudah dicerna dan cocok bagi si bayi, apalagi yang baru lahir. Nah, makanan berupa ASI ini mudah dicerna dan bernutrisi. Jajak makanan yang gampang dicerna berupa laktosa, berupa asam amino, berupa garam mineral serta vitamin. Nah, itu ya mudah dicerna. Jadi, bagaimana rasanya ya mungkin kita tidak ingat lagi ya. Tidak ingat lagi bagaimana rasa ASI. Oke, nah, yang jelas dia tidak manis, lain manisnya. Ya, nah, gitu. Ketika misalnya kamu diberi ASI, ya, kamu cicipi, memang nggak enak lagi. Ya, karena rasanya sudah tidak cocok lagi di lidah. Jadi kalau lidah bayi sangat cocok. Ya, itulah ASI itu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Ya jelas, makanya dianjurkan ASI mendapatkan ASI. Ya. Oke, kemudian pada ASI ini kan mengandung kolostrum. Kolostrum itulah berupa antibodi yang jenis imunoglobulin tipe A, ya, IgA. Ya, IgA ini untuk mencegah infeksi pada saluran pencernaan. Itu paling utama. Pencernaan ini kan untuk mendapatkan asupan makanan. Jadi kalau udah diserang pencernaan, maka ini yang pertama, ini menjadi ada gangguan pada bayi. Ya. Oke, yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan bayi. Kenapa? Karena pada bayi terdapat DHA dan AA dalam hal untuk pertumbuhan otak dan mata. Laktosa untuk pertumbuhan otak kita, kemudian kolesterol, pembentukan selaput mielin pada sel saraf, ya, atau jaringan saraf. Nah, lalu taurin untuk mengatur denyut jantung. Jadi DHA atau ASI ini, ya, ini ternyata sangat baik untuk pertumbuhan awal, karena pertumbuhan awal itu adalah otak. Nah, ini yang paling utama. Oke, ya. Jadi kalau sejak bayi, ya, itu sangat diperhatikan, ya jelas. Nah, itu makanya bilang itu merupakan usia emas, usia emas pada masa pertumbuhan. Kemudian antikollin, nah ini meningkatkan daya ingat. Ini berhubungan juga dengan otak, ya. Nah, itu. Jadi kalau si bayi tidak mendapatkan nutrisi yang cocok di sini, nah, ini akan menyebabkan gangguan perkembangan otaknya. Ya, akan mempengaruhi pada masa remaja dan bisa ketinggalan sama teman-teman. Ya, yang keempat adalah meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan anak. Ya, nah, kenapa demikian? Karena kan si ibu, ya, kontak langsung dengan si bayi. Nah, pada saat si bayi mendapatkan ASI, itu masuk ke kontak fisik, kontak kasih sayang. Makanya kadang kalau si bayi digendong oleh orang lain, si bayi itu bisa mengenal, wah ini bukan mama saya. Dia akan berani. Kadang ada seperti itu. Ya, apalagi yang baru, sudah mengenal ya. Jadi dari aroma ibunya terus tahu. Nah, inilah membuat si ibu itu sayang sama. Ya, jadi jangan sampai kita main-main sama kita. Ibu itulah yang perkembangan kamu sejak dalam kandungan sampai saat sekarang. Ini ada hari ibu ya. Nah, ya, hari bapak ya, sabarlah dulu sampai bapak melahirkan. Itu tidak mungkin ya. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang bagaimana sih manfaat menyusui bagi ibu? Jadi bukan hanya bayi aja yang mendapatkan keuntungan,
ya si ibu juga ya manfaat menyusui bagi ibu. Nah, yang pertama, berat badan cepat kembali normal setelah persalinan. Jadi biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan, nah itu hal yang umum ya, badannya bagaimana menjadi gemuk. Kenapa? Hormon estrogen progesteronnya itu di situ masih meningkat. Ya, itu membuat nafsu makannya tinggi. Berarti kalau ibu baru hamil, baru melahirkan, ya baru hamil juga begitu ya. Hamil 2 juga begitu ya. Setelah partus juga begitu. Wah, buat makan itu. Lah. Jadi tidak heran kita melihat itu badannya gemuk, ya, bahkan ada yang mirip seperti kulkas 2 pintu, ya, makmur. Oke. Yang kedua, merangsang uterus kembali bentuk semula. Artinya uterus itu ketika melahirkan itu besar, lalu nanti dia akan mengecil. Nah, makanya kalau ibu yang pintar menjaga diri, maka ibu itu seolah kembali lagi seperti anak gadis. Pintar merawat diri, ya, langsing lagi balik. Ya, oke, itu manfaat yang kedua. Nah, yang ketiga, mencegah ovulasi. Ovulasi matangnya sel telur. Nah, ovulasi yang terhambat itu adalah salah satu kontrasepsi alami. Ya, kontrasepsi alami ini adalah mencegah terjadinya fertilisasi, ya, atau dalam arti ya KB, keluarga berencana alami. Nah, jadi rutinlah si ibu memberi ASI pada bayinya. Oke, nah kemudian mengurangi risiko kanker seperti kanker payudara, kanker ovarium, rahim, ya. Bahkan ada osteoporosis dan artritis. Ya, nah ini biasanya ibu-ibu yang tidak rutin memberikan ASI pada bayinya, karena kan ASI itu terus terproduksi, lalu karena nggak diberikan, nanti bahkan bisa menetes, ya, menetes. Lalu ya salurannya akan tersumbat, nah bertumpuklah di payudara. Nah ini adalah salah satu pemicu kanker payudara. Hanya di payudara saja, organ reproduksinya juga begitu, ovarium, rahim, gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi memberikan ASI itu sangat baik untuk menghindari kanker. Bahkan osteoporosis, nah, yang berhubungan dengan tulang. Nah, kenapa demikian? Karena pertumbuhan tulang, kesediaan kalsium itu sangat dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Makanya kenapa ibu-ibu yang sudah menopause cenderung terserang osteoporosis. Kenapa? Karena sudah menopause itu hormon estrogen progesteronnya akan menurun drastis. Ya, tidak ada lagi haid, nah, tidak ada lagi payudara. Nah, hormonnya itu sudah mulai tidak aktif. Makanya tidak bisa lagi hamil. Ya, lalu bagaimana dengan hubungan intim? Nah, itu pun juga akan menurun drastis. Nah, jadi kondisi di organ reproduksinya, terutama di liang vagina itu sudah mulai kering. Nah, makanya kalau melakukan hubungan intim itu justru memberi rasa sakit. Nah, itu makanya ibu-ibu yang sudah agak menua itu sudah malas dalam hal seperti itu. Ya, itu usia berapa? Usia 45. Antara rentang 45 sampai 55 tahun. Ya. Beda laki-laki 45-55 itu merupakan itu meningkat tajam. Makanya mencari pasangan ke depan ya, sebaya. Ya, terutama yang cewek yang saya ingatkan ya. Ini ada 45. Suamimu juga 45. Kamu sudah turun drastis. Nanti suamimu bagaimana? Nah, ini repotnya. Ya. Kalau usah saya perpanjang. Akan apa yang terjadi? Mudah-mudahan satu hati, tidak ada ketiga yang menjauh, ya, sehingga akhirnya menjadi pindah ke lain hati, ya. Nah, itulah makanya dari sekarang kita harus mempelajari. Ya, kalau kamu sudah ada berteman, ya, sebayamu sekelas pula lagi, ya, satu sekolah pula lagi, satu tetangga pula lagi. Coba segera WA, hari ini katakan putus. Ya,
yang usia sama ya. Oke, kita teruskan. Nah, ternyata manfaat menyusui ini akan mengurangi stres dan gelisah. Dengan memberikan ASI, ya pikiran menjadi plong. Ya, lalu udah pastilah menghemat biaya. Karena biaya susu formula itu jauh lebih besar. Ya. Nah, dan itu pun pada saat awal bayi, ya hindari pemberian susu formula. Kecuali kalau misalnya tidak ada lagi produksi ASI, ya, atau si bayi itu terlalu ya rakus atau terlalu semangat makan, atau malah ditambah dengan susu formula. Tapi ingatlah, kalau susu formula sudah dicicipi oleh si bayi, maka ASI pun sudah mulai dia merasakan hal-hal yang aneh, ya. Nah, tidak enak. Memang ASI itu tidak enak kalau orang yang mencicipinya. Gitu ya. Nah, makanya usahakan jangan diperkenalkan dengan susu formula gitu ya, paling tidak 6 bulan minimal. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perhatikan gangguan sistem reproduksi ya. Nah, kita langsung melihat videonya. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Berikut adalah beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada penyakit AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini penyakit yang disebabkan oleh HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan untuk mengatasi HIV atau AIDS. HIV dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Kemudian melalui transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Fase selanjutnya AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Namun, tidak semua orang yang mengidap penyakit tadi pasti menderita AIDS. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T, salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Penyakit kedua ada gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Penyakit ketiga ada sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit keempat ada herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin.
Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh kecil-kecil, dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Berikutnya ada keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Penyakit selanjutnya ada epididymitis. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Masih banyak lagi kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Peradangan pada organ-organ reproduksi, juga kanker pada organ-organ reproduksi merupakan beberapa contoh dari kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, kita lanjutkan teknologi sistem reproduksi. Teknologi sistem reproduksi merupakan suatu teknologi perkembangan yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Dan ini diterapkan bagi pasutri yang gagal atau sulit mendapatkan keturunan. Nah, yang pertama ada amniocentesis. Ini gunanya mendeteksi adanya kelainan genetik melalui pengambilan cairan amnion. Ya, karena cairan amnion ini berhubungan dengan kontak langsung dengan janin. Kemudian ada USG, ultrasonografi. Istilah USG ini nggak asing lagi, adalah suatu alat untuk melihat bagaimana perkembangan janin, mulai dari awal sampai hendak mau melahirkan. Nah, untuk menampilkan keadaan perkembangan janin, jadi diharapkan seorang ibu yang merencanakan melahirkan anak yang diharapkan harus setidaknya dalam upaya untuk USG, ya, USG lah kita bilang ya. Nah, paling tidak ya 3 kali awal, baru semester, ya, kemudian hendak mau patus atau hamil ya 7 bulan 8 bulan ya, menjelang melahirkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah fertilisasi in vitro atau teknik bayi tabung. Nah, teknik bayi tabung ini untuk pasutri yang sulit mendapatkan keturunan. Nah, ini jadi bagi pasutri yang susah mendapatkan keturunan oleh karena pada umumnya gangguan organ reproduksi. Seperti kalau pada pria kualitas sperma kurang banyak, ya kurang bagus ya, dan jumlahnya volumenya pun ya sedikit ya. Kalau pada wanita mungkin saluran tuba fallopi terlalu sempit sehingga sperma sulit untuk menerobos, ya. Atau waktu untuk menghasilkan ovum terlalu lama atau mengalami gangguan. Ya. Nah, ini ya banyak gangguan yang dijumpai pada pasutri. Nah, di zaman sekarang ini tidak menjadi hal yang sulit, maka dilakukanlah proses fertilisasi in vitro. Nah, bagaimana bayi tabung? Kita lihat. Saat ini, teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung dipandang sebagai solusi bagi mereka yang ingin memiliki anak, namun terhambat oleh masalah kesuburan ataupun masalah genetik. Banyak hal yang akan dilakukan untuk mendapatkan buah hati, salah satunya dengan program bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu proses yang melibatkan sel telur dewasa yang diambil dari ovarium wanita
dan akan tinggal di laboratorium khusus untuk dibuahi oleh sperma. Jika proses fertilasi berhasil, maka embrio akan dipindahkan ke rahim seorang wanita dengan harapan akan terjadinya kehamilan, atau secara medis disebut dengan in vitro fertilization. Proses yang pertama yaitu merangsang sel telur atau stimulasi ovarium. Stimulasi ini adalah untuk meningkatkan jumlah sel telur yang diproduksi oleh ovarium. Selama tahap stimulasi ovarium ini, mama akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Yang kedua, pematangan oocyte atau sel telur dalam ovarium. Sebelum sel telur diambil dan dipindahkan ke rahim mama, telur harus menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangannya terlebih dulu. Untuk memicu pematangan oocyte tersebut, mama akan diberi suntikan human chorionic gonadotropin atau HCG. Suntikan hormon ini dilakukan sebanyak 1 kali dan harus dilakukan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, pengambilan sel telur atau ovum retrieval. Pengambilan telur baru bisa dilakukan sekitar 34-36 jam setelah mama menerima suntikan HCG. Pengambilan telur dilakukan menggunakan jarum yang akan menghisap folikel dalam ovarium mama. Nantinya hanya akan ada 1 oocyte atau telur tiap 1 folikel yang diambil dari ovarium. Oocyte ini kemudian akan dibawa ke laboratorium embriologi untuk dilakukan pembuahan. Yang keempat, pembuahan telur. Maka selanjutnya akan dilakukan pembuahan atau inseminasi. Inseminasi adalah saat di mana sperma diperkenalkan ke telur. Kemudian hasil gabungan keduanya dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Biasanya dalam waktu 12-24 jam diharapkan sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan telur. Namun, jika suami yang mengalami masalah ketidaksuburan atau yang mempunyai kualitas sperma rendah, sperma perlu disuntikkan langsung ke masing-masing telur yang matang. Dan proses yang terakhir adalah pemindahan telur yang sudah dibuahi atau embrio. Pemindahan telur yang sudah dibuahi atau embrio biasanya dilakukan pada hari kelima setelah pembuahan, di mana embrio sudah berada pada fase blastosit. Embrio pada fase blastosit ini sudah mampu menempel dengan baik pada rahim mama. Mengingat sifat prosedurnya yang kompleks, tidak mengherankan jika program bayi tabung ini bisa menghabiskan banyak uang, memakan waktu cukup lama, serta ada pula resikonya, seperti kegagalan atau lainnya. Nah, itulah beberapa proses terjadinya bayi tabung. Metode kontrasepsi. Tadi sudah saya jelaskan apa itu kontrasepsi, mencegah terjadinya fertilisasi. Nah, prinsipnya adalah menghambat pergerakan sperma ke ovu, mencegah ovulasi, atau mencegah implantasi zigot, ya, agar tidak terbentuk janin lah, ya, menghambat terbentuknya anak. Kemudian jenisnya ada kontrasepsi alami atau dikenal dengan sistem kalender. Biasanya si ibu tahu mana masa subur, mana masa tidak subur. Kalau masa subur, kalau membuat program metode kontrasepsi berarti harus melakukan hubungan di luar dari masa subur. Itu namanya sistem kalender. Lalu coitus interruptus ini dilakukan oleh si pria. Saat ejakulasi penis dikeluarkan, ya, sehingga ya sperma itu tidak masuk ke dalam rahim, ya.
Kemudian kontrasepsi kimiawi, ini sama kayak seperti pestisida ya, cuma namanya spermasida gitu ya. Jadi khusus membunuh sperma, contohnya jelly, busa, krim, dan spermasida. Lalu ada metode sawar mekanis mencegah gerakan sperma ke lubang lagi ya, contohnya diafragma dan kondom. Kalau diafragma ini dipakai oleh wanita, nah, bentuknya seperti cup ya, menutup serviks agar sperma tidak masuk. Kalau kondom ini adalah hal yang sering digunakan oleh pria untuk mencegah sperma masuk. Nah, ini berupa kantung ya, materialnya berupa karet ya. Oke. Nah, ada sterilisasi. Ini biasanya metode permanen ya, yang dalam waktu jangka panjang. Antara lain ada vasektomi, yaitu pemotongan vas deferens, ini untuk pria. Ada tubektomi, pemotongan atau mengikat jubah falopi ya. Nah, lalu ada pencegahan ovulasi ya, matangnya sel telur, yaitu dengan mengkonsumsi pil KB, karena dalam pil KB itu ada steroid mirip estrogen dan progesteron. Ingat, kalau ada estrogen dan progesteron, maka FSH dan LH dihambat, maka ovulasi pun tidak ada. Itu makanya menjarangkan kelahiran atau metode kontrasepsi. Susu KB, nah ini menipiskan endometrium ya, menghambat gerakan sperma ya. Kemudian, nah inilah salah satu dari teknik yang permanen, ini namanya vasektomi, yaitu memutus vas deferens ya, sehingga testis yang menghasilkan sperma itu tidak akan dikeluarkan karena sudah diputus. Itu bagaimana dengan spermanya? Sperma itu akan diserap oleh tubuh, bukan busuk. Nah, dia akan kembali diserap tubuh ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, lalu untuk yang wanita, nah ini ya, tuba falopia ya, itu akan diikat. Nah, seperti ini, itulah istilahnya wanita yang bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka karena ini bisa ya, dioperasi lagi kemudian dilepas kalau ingin punya anak lagi. Tapi kalau pada umumnya kalau udah diikat ya, ini biasanya sudah jarang lagi itu untuk mau melahirkan ya. Oke, jadi seperti ini ya, namanya tubektomi. Nah, kemudian suntik KB ya, dimana suntik KB ini mengandung progestin yang juga menghambat ovulasi serta mengentalkan lendir cervix. Nah, kalau udah kental lendir cervix ini akan membasmi sperma yang masuk itu ya, suntik KB. Lalu ada penghambatan implantasi, yaitu mencegah zigot menempel pada dinding rahim ya, itulah contohnya IUD atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim ya. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat mana yang namanya IUD itu, nah ini adalah bentuknya seperti huruf D. Jadi dia ketika dimasukkan, maka ini akan menghalangi zigot yang sudah terbentuk untuk berbenam ke endometrium, makanya dia bentuk seperti huruf D ya, kalau jangan sampai ya berbenam zigot. Memang sudah terbentuk zigot, tapi karena dia tidak berbenam ya, ada kondomnya, ada tidak kondom, wanita ya, ada oral contraception ya, contraception, hormonal ring ya, dan lain-lain. Ini diafragma atau cup itu yang menutup serviksnya, gender ya. Ini sistem coitus. Ini harus kalian daripada si pria ini ya. Berdasarkan cara kerjanya, terdapat 5 tipe kontrasepsi, yaitu kontrasepsi alami, penghalang, hormonal, jangka panjang, dan permanen. Karena saking banyaknya metode kontrasepsi, untuk video ini, kami hanya akan fokus membahas metode alami dan metode penghalang. Kontrasepsi alami bagi pria adalah metode yang cukup sederhana, yakni mengeluarkan penis dari vagina di saat sebelum ejakulasi. Istilah kerennya adalah coitus interruptus. Sementara untuk wanita, metode alamiah lebih rumit karena metode ini memerlukan kesadaran akan masa subur diri sendiri dan kemudian menjadwalkan hubungan seksual di saat tingkat kesuburan rendah. Ada 3 cara untuk mengetahui tingkat kesuburan bagi wanita, yaitu dengan metode kalender, suhu tubuh, dan sekresi rahim.
Untuk menggunakan metode kalender, Anda sebelumnya harus mengetahui durasi dari siklus menstruasi sendiri. Untuk hal tersebut, kami menyarankan untuk mendownload aplikasi untuk melacak dan memprediksi siklus menstruasi, karena aplikasi-aplikasi tersebut juga menyediakan fitur untuk menentukan hari aman untuk berhubungan seksual. Bagi yang ingin mencoba metode ini, kami sudah cantumkan beberapa link untuk aplikasi tersebut di kolom deskripsi. Selanjutnya, periode subur juga dapat ditentukan dengan mengukur suhu tubuh saat bangun pagi. Karena setelah ovulasi, yaitu ketika masa subur telah lewat, suhu tubuh wanita akan mengalami kenaikan sekitar 0,2 derajat Celcius. Maka, apabila kenaikan tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut, kemungkinan besar masa subur sudah lewat. Kemudian yang terakhir adalah metode sekresi rahim, yaitu metode penentuan periode subur dengan melihat ciri-ciri dari cairan yang disekresikan rahim. Ketika tubuh bersiap untuk proses ovulasi, rahim akan mengeluarkan cairan lengket dan kental. Kemudian, pas sebelum ovulasi terjadi, cairan tersebut akan berubah menjadi lebih cair dan jernih. Saat inilah puncak dari masa subur. Sekitar 3 hari kemudian, masa subur akan selesai dan cairan rahim akan menjadi kering. Sekarang kita lanjut ke metode penghalang. Metode penghalang adalah, sesuai dengan namanya, menghalang masuknya sperma ke rahim dengan menggunakan suatu alat, seperti kondom untuk laki-laki dan diafragma untuk perempuan. Selebihnya, metode ini juga menunjukkan bahwa alat kontrasepsi memiliki fungsi lebih dari sekedar mencegah kehamilan, yaitu mencegah penyakit menular seksual. Metode selain penghalang tidak memiliki fungsi ini. Sekarang, mari kita lihat tingkat efektivitas dari masing-masing metode kontrasepsi yang telah dibahas. Dimulai dari metode alamiah. Metode ini, baik bagi pria maupun wanita, secara teori, jika dilaksanakan dengan sempurna, memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Namun, studi telah menemukan bahwa secara realistis, metode ini memiliki tingkat kegagalan sekitar 20%. Sementara itu, metode penghalang tentunya memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi, yaitu 85% hingga 98%. Dan sama seperti metode alami, efektivitas akan meningkat apabila menggunakannya dengan sesuai. Lalu, metode mana yang cocok untuk Anda? Tentunya, metode penghalang memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding metode alami. Tetapi, di lain pihak, metode alami tidak menghabiskan biaya sama sekali. Dan mengingat bahwa di Indonesia, alat kontrasepsi tidak disediakan untuk khalayak umum secara gratis seperti halnya beberapa negara, dapat dimengerti mengapa beberapa orang lebih memilih untuk menggunakan metode alami. Namun, penting untuk diingat bahwa metode alami tidak dapat melindungi Anda dari penyakit menular seksual. Pada akhirnya, metode yang paling cocok akan tergantung pada masing-masing individu. Beberapa faktor dapat mempengaruhinya, seperti ketersediaan dari alat kontrasepsi, biaya, gaya hidup, atau bahkan agama. Yang terpenting adalah untuk mengenal alat-alat kontrasepsi yang tersedia, supaya Anda dapat membuat pilihan yang paling tepat untuk diri sendiri dan pasangan Anda. Sekian untuk video kali ini. Menurut kalian gimana? Mending kontrasepsi alami atau menggunakan penghalang? Jadi sampai sinilah dulu untuk sistem reproduksi yang keempat. Terima kasih.